Nur aini, cahaya mata. Ain artinya mata. Makanya kalau dipuji orang, ucapkan alhamdulillah dengan menyebut nama Allah, penyakit ainnya batal. Kenapa disebut ain itu penyakit ain itu dari mata? Karena begitu orang melihat anaknya lucu, imut-imut, muncul hasad dengkinya. Ini orang suaminya hitam, bininya jelek, kok anaknya cantik gitu kan? Kita yang ganteng jangan-jangan ketukar dulu di rumah sakit. Muncul ain hasad. Jadi dari mata yang dengki itu masuk jin, hantu, setan, anak itu pun jadi sakit. Maka itu fungsi alhamdulillah. Makanya setiap acara apapun namanya alhamdulillah. Kalau kita sakit, alhamdulillah. Dengan sakit dosa dihapuskan, dengan sakit kita mensyukuri sehat, dengan sakit kita bisa istirahat. Itu alhamdulillah. Terganggu pengajian karena suara telepon, alhamdulillah. Cuman bunyinya agak lain, alhamdulillah. Itu tentang fungsi alhamdulillah. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk apa pula berselawat? Kalau di majelis itu tidak ada solawatnya, majelis itu menjadi antanajifah, majelis bangkai. Majelis bangkai. Nama siapa? Kailani. Panggilan bangkai. Mohon maaf Pak Kailani kalau nama. Bayangkan majelis yang begitu lembutnya karpet tuan rumah nih, saking licinnya hampir saya terpleset tadi. Kalau di tempat lain segan saya ngaku, tapi karena di Pekanbaru orang-orang kita juga kan. Kalau di Jakarta kita bergaya lah, macam awak yang paling hebat kan, padahal hampir jatuh. Jadi majelis yang sudah bagus ini, maka diucapkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau jumpa sama orang salaman, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa Muhammad. Supaya apa? Supaya jangan sampai majelis itu menjadi majelis bangkai, majelis busuk, majelis berbau. Dah, alhamdulillah sudah, sholawat sudah. Yang ketiga, menghormati sohibul bait, Pak Dokter beserta Ibu Wahyu Agustina dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan mereka, diberikan istiqomah iman dan Islam, rezekinya melimpah ruah, masuk ke dalam surga yang dingin. Ada surga itu tak dingin. Itulah kalau ada orang ngundang kita AC-nya tak dingin, itu dia masuk surga juga, cuma tak dingin. Yang ini dingin, rupanya di bawah AC. Bisa dinaikkan sedikit, saya tak tahan dingin. Saya kalau acara diundang orang di hotel-hotel itu, saya matikan AC. Saya tak tahan. Lama saya tanya, kenapa saya tak tahan AC? Banyak mereka ngasih alasan. Mungkin karena Ustadz nggak terbiasa. Cuman bahasa mereka itu lembut, padahal dalam hatinya Ustadz orang kampung. Alasan yang logis, ada satu orang ngasih alasan yang logis. Kenapa saya tak tahan AC? Kata dia, Ustadz kulitnya tipis. Kurus maksudnya. Jadi angin itu langsung ke tulang. Laisa minna man lam yahram shaghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Siapa yang tak hormat sama yang tua, tak sayang sama yang muda, itu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maka tadi saya sebutkan Sahibul Bait kita hormati. Adik-adik saya yang muda-muda nih saya sayangi. Dah, alhamdulillah sudah salawat, sudah menghormati Sahibul Bait, sudah. Yang keempat, saya ceramah memang begitu biasa, di mana-mana pakai poin-poin.
poin. Itu tujuan poin itu, saya kan dosen, walaupun mantan. Jadi dosen itu biasa itu, biar supaya mahasiswa itu terlatih. Jadi tidak kemana-mana cara berpikirnya. Selalu saya pakai gitu, pakai poin. Saya semua pakai poin. Ceramah pakai poin, khutbah Jumat pakai poin, SMS pun pakai poin. Pakai poin. Tujuannya supaya masyarakat itu terstruktur cara berpikirnya, tak ngalor ngidul kemana-mana. Yang kedua, kalau ada intel ikut pengajian, mudah dia ngasih laporan ke atasan. Kalau sampai dia salah lapor kan payah. Tak ada poin. Nah, yang keempat, tadi kan ada diputarkan video Nusaibah kan? Saya rasa-rasa di bioskop tadi. Tentu Bapak Ibu tadi menengok gambar saya di situ. Kenapa Ustadz Somad ini berjenggot berkumis? Itu tadi pakai face app berbayar. Anda face app itu berbayar. Habis 14 hari hilang sendiri dia. Saya mau menunjukkan ke orang-orang yang mengejek saya selama ini. Kata dia, masa Ustadz Somad mukanya macam pantat bayi? Maksud dia tak berbulu. Saya tunjukkan betul. Kalau mau ku panjangkan jenggotku, kalah jenggot kau. Jenggot kau cuma 3 helai, itu kau jaga-jaga. Panjangkan, kalah dia. Kalau saya panjangkan jenggot saya ini, apalah kelebihan dia lagi, Cok? Kalau saya panjangkan jenggot saya ini, apalah kelebihan dia lagi? Titel Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LC MA PhD Datuk Sri Ulama Setia Negara Kai Jaga Mangku Dilaga. Belum buat kartu nama. Saya sampai sekarang belum punya kartu nama. Kalau sempatlah mau saya membuat kartu nama sepanjang amplop. Apa kelebihan lagi? Desertasi, tesis saya 300 halaman. Judulnya Rijalul Muwatta' wa Sahihain alladzina dha'afahum an-Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Saya kalau bahasa Arab tuh macam kumur-kumur aja. Desertasi saya 637 halaman. Judulnya Syekh Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi nasri sunnah di Indonesia. Ijazah saya 3-3-nya luar negeri. S1 Al-Azhar, S2 Maroko, S3 Sudan. Titel panjang, desertasi tebal, sarjana luar negeri. Tiba-tiba aku panjangkan lagi jenggot. Apalah yang tersisa untuk kalian? Sangkanya ecek-ecek. Kenapa sombong kali bahasa Ustadz? Sombong kepada orang yang sombong itu sodakoh. Jadi kalau nampak orang sombong, sombong kita. Saya gitu. Saya karena tadi dibilang, kemana kita acara nih Ustadz? Kita ke rumah Pak Dokter, rumah Bu Tina. Siapa itu? Pegawai PPAT dengan notaris. Kalau gitu saya numpang mobil Ustadz aja ya. Nah itu. Karena saya tahu orang PPAT ini tak sombong. Maka saya numpang mobil beliau. Tapi kalau kemana kita nih? Ke tempat orang-orang sombong, kita pakai mobil kita. Jadi sangka orang itu jangan kita tak punya mobil kan? Sombong. Dulu ada orang ngasih tahu ke saya. Kata dia, masa Ustadz pakai mobil ini? Tak usahlah sebut merek kan, nanti laris pula mobil itu. Soalnya apa yang saya sebutkan ini biasanya viral. Udahlah awak tak dapat royalti, dia untung. Terus dia bilang, Ustadz masa pakai mobil ini? Nih saya kasih mobil ini. Katanya. Mobil ini harganya mahal lah. Minggu depan saya datang, saya bawa merek yang dia sebut tuh. Biar dia tahu, jangan diukurnya saya.
Paling pantang saya diukur orang. Ditengoknya, Ustaz udah punya katanya. Sudah, saya bilang. Padahal habis duit untuk beli itu. Tak boleh saya diukur orang. Pantang sama saya diukur orang. Nah, jadi saya setelah melanglang buana ini entah kemana-mana, semua udah saya rasakan. Kalau masalah kendaraan, dari mulai dijemput orang naik sampan, naik sampan pakai penutup pisang, daun pisang. Berceramah kami di suku Akit, dijemput naik ojek, sampai naik mobil Alphard, platnya nama saya, 1 UAS, sampai naik pesawat pribadi, semua udah saya rasakan. Jadi akhirnya menengok kendaraan tuh udah anyep aja, udah tak ada rasanya. Menghadapi jamaah pun begitu. Dari mulai jamaah yang mencium kaki saya tarik dia ke atas, sampai jamaah yang tak peduli. Begitu datang, pegangnya bahu saya, foto ya, kata. Sampai jamaah yang mencaci maki yang di internet tuh, somat anjing, somat babi gitu. Somat setan. Nah, jadi saya udah datar aja udah dunia ini. Rata aja udah. Nah, gitu. Nah, jadi rupanya begitu cara Allah mendidik perasaan kita. Dulu saya waktu awal-awal ceramah, duduk di samping camat, ciut sih, menggeletar gitu. Segan sama camat. Sekarang bupati, gubernur, menteri, sama aja udah rasanya. Karena saya menolak jadi wakil presiden. Itu. Jadi begitu cara Allah memainkan perasaan kita. Jadi setelah saya renung-renung, oh begitu hidup itu ternyata. Begitu rupanya perasaan itu ternyata. Somat yang dulu sama sekarang sama aja. Apa bedanya? Rasa kita itu sudah tak sesuai judul ceramah Ustaz sama judul. Kita belum masuk lagi. Ini baru pengantarnya aja. Tadi pembawa acara itu Ustadz Khairuddin. Khair artinya baik, din agama. Orang yang paling baik agamanya di Riau ini dialah Khairuddin. Dan kalau mau mencari menantu, mencari suami adalah orang yang paling baik agamanya. Masalahnya dia udah nikah pula. Lalu kemudian ini sebelah kiri saya, ini namanya Ustadz Al-Nob Dinar. Dinar itu artinya koin emas. Dia diangkat jadi ketua yayasan supaya tak korupsi. Untuk apa dia korupsi lagi? Nama dia udah koin emas. Al-Nob Dinar, Ustadz Al-Nob Dinar. Kedua-duanya ini LC, alumni Al-Azhar. LC itu artinya tulisannya licence. Bahasa Inggrisnya license, bahasa Perancisnya liaison, bahasa Arabnya ijazah. Ini orang sudah dapat ijazah untuk mengajarkan agama Islam. Ijazahnya level internasional, Al-Azhar University. Itu yang tanggung. Bapak kalau istrinya mau melahirkan, mau menyerahkan istri ke bidan tak berijazah, mana mau, matilah bini itu. Diserahkan ke bidan berijazah, itu maka dikasih LC. Ini banyak jamaah sekarang tak tahu LC apa. Ustaz tuh lucu-lucu. Ustaz Somad itu LC apa artinya? Lulusan Kairo. Ngada-ngada jamaah. Dah habis, saking banyaknya tak ingat lagi saya poin keberapa. Sekarang baru kita masuk judul, beratnya jalan menuju surga. Itulah maka jamaah itu tak datang. Sebetulnya orang PPAT ini banyak udah mau datang, notaris-notaris nih. Pas di share tengoknya beratnya jalan, nanti aja lah. Makanya kata Nabi, basyiru, berikanlah kabar gembira,
La tunaffiru, jangan buat orang lari. Yassiru, berikanlah kemudahan. Wala tu'assiru, jangan persulit. Makanya ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau aku ikut jihad aku masuk surga tak? Langsung kau masuk surga, katanya. Coba seandainya waktu itu sahabat itu nanya, Rasulullah, kalau aku jihad masuk surga enggak? Lalu dijawab Nabi pakai ini, beratnya jalan menuju surga. Kata sahabat, tak jadilah, kata. Makanya saya termasuk. Coba tengok komen-komen di YouTube tuh. Kenapa jamaah tuh senang ceramah saya? Karena simple, ringan, mudah dipahami. Saya baca komen-komen tuh, jangan sangka tak baca. Mudah kami pahami ceramah Ustadz. Yang ribet, yang jelimet, yang susah payah itu mudah kami pahami. Kami ini kan emak-emak susah paham Pak Ustadz, gitu dia. Memang logika emak-emak ini susah dipahami. Sain kanan belok kiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk surga ini mudah. Man shalla isnatai asyarata rakaah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kok kurang? 2 rakaat. Saya sebetulnya ngetes saja. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Bukan payah, masuk surga. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan satu tempat dalam surga. Mudah. Cuman yang sulit itu bagi orang yang malas dan orang yang pelit. Saya Pak Ustadz malas sholat sunat, tapi dermawan. Masuk surga lewat pintu bangun masjid. Saya Pak Ustadz untuk menggerakkan badan sholat sunat ini mudah, cuma mengeluarkan duit payah. Masuk surga ada lewat pintu sholat sunat. Kan langsung masuk surga ibu itu. Jadi ada 2 jalan dikasih. Kalau kau malas bergerak badan tapi ringan mengeluarkan duit, masuk surga lewat pintu ini. Aku Pak Ustadz sholat sunat tarawih, sholat duha, sholat sunat tahajud, tapi mengeluarkan duit dari dompet nih 3 resletingnya. Jadi sebetulnya ini adalah pilihan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu notaris, nota itu kan note, nota artinya menulis, notaris menulis. Ini notaris ini nulis-nulis saja kerjaan. Orang mencari duit, pergi pagi ke sawah masih bisa dibedakan mana orangnya, mana kerbaunya. Ini orang, ini kerbau. Sore pulang jam 5 sama bentuknya. Entah mana orang, entah mana kerbau. Berapa dia mengeluarkan zakat? 10%. Zakat petani yang tidak pakai irigasi, pakai tada hujan, 10%, Bu. Jadi kalau dapatnya hasil sawah itu 10 juta, berapa zakatnya? Nah, kok cerita duit ini banyak yang tak paham. 1 juta zakatnya. Bayangkan, tiba-tiba ada orang notaris yang cuma nulis-nulis saja kerjanya. Itu pun orang lain pula nuliskan. Dia tinggal nengok-nengok aja, buka-bukanya, liur sedikit. Sekian ini. Pas diminta zakat, berapa zakat notaris? 2,5%. Kira-kira mudah tak masuk surga itu? Bisa pula orang bertanam padi di sawah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tunggang langgang lintang pukang, bertungkus lumus.
Pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, 10% zakatnya. Bayangkan itu. Tiba-tiba akte notaris. Makanya untung petani itu tak pandai ceramah. Kalau pandai dia ceramah, berceramah dia, judulnya betapa tak adilnya Tuhan. Jadi ada orang di Pekanbaru nih. Ada orang di Pekanbaru ini jumpa saya dulu. Saya tanya, Pak, zakat Bapak berapa? Zakat saya Ustadz Abdul Somad 1 bulan 300 juta kata. Terus saya tengok, gimana cara Bapak ngitungnya? Gini. Oh, salah ini, saya bilang. Dibayarnya zakat 10%. Ini hitungannya tak betul. Kenapa Bapak bayar zakat 10%? Bapak bayar zakat 2,5%. Itulah jawaban dia ceramah saya tadi. Jadi ceramah saya ini pun saya copy paste dari dia itu. Kata dia, masa petani yang di sawah zakatnya 10%, saya di ruang ber-AC kok cuman 2,5%. Maka saya malu masuk surga nanti ketemu dengan petani itu, Pak Ustaz. Maka saya bayar 10%, kata dia. Saya mesti macam petani itu. Cuma masalahnya orang begini tak banyak. Selama saya ceramah 12 tahun di Pekanbaru, dia itu sendirilah. Makhluk-makhluk begini ini mesti dibudidayakan. Bisa pakai hidroponik, yang tanpa tanah, pakai air aja, bisa juga langsung ke tanah. Makhluk-makhluk yang begini ini sudah asing sekarang. Macam Jurassic Park. Udah jadi dinosaurus. Aneh. Oleh sebab itu saya bangga. Tadi ungkapan kata sambutan dari Ibu Tina. Ada seperti, kalau saya menangkap ya, mungkin Bapak Ibu lain cara menangkap. Yang saya tangkap, beliau seolah-olah ingin mengatakan ke saya, mohon maaf jamaahnya nggak banyak. Ibu ada menangkap gitu tadi? Ya. Ada. Nah, salah. Ustadz, sebenarnya ini banyak undangan, cuman saya pribadi tak pernah melihat, bagi saya 100.000 orang di Gelora Bandung Lautan Api, bagi saya udah sama aja udah setelah sekeliling-keliling. Karena tiap hari saya ceramah, memang saya berdua aja sama kamera itu, tak ada orang. Hai jamaah dimanapun berada gitu, saya berdua aja. Nah, itu. Jadi bagi saya ini udah ramai. Itu. Jadi akan datang kalau ada di mana-mana orang, oh nggak enak lah ngundang sama itu mesti ramah. Saya sudah tidak di level itu lagi. Berapapun orang, bagi saya sisa hidup saya ini saya anggap ini bonus dari Allah SWT. Tadi malam saya menjenguk kawan saya satu kelas di IAIN Susko. Tahu Bapak Ibu IAIN Susko? Sekarang sudah berubah menjadi UIN Suska. Dulu namanya IAIN Susko. Saya kuliah di sana 96 sebelum ke Mesir. Sekelas dengan saya. Meninggal dia tadi malam. Lama saya menung, kenapa tak aku yang mati? Sampai tadi malam mau tidur begitu terngiang di pikiran saya, kenapa tak aku yang mati? Dia anaknya 3, bininya 1. Aku anakku 1, bini tak ada. Mestinya aku yang mati. Lama saya. 2 hari yang lalu, orang Palembang sama-sama saya ke Mesir. Habis ceramah, dipijitnya kepalanya pakai minyak kayu putih, muntah-muntah, meninggal. Jadi 2 hari ini pukulan bertubi-tubi. Pukulan kiri, alumni Mesir, pukulan kanan, kawan sama-sama IAIN, mati. Kenapa bukan aku yang mati? Berarti masih ada lagi tugas. Saya menduga kenapa tak saya yang mati itu, karena tabung wakaf umat ini belum selesai. Dugaan saya, kalau siap tabung wakaf ini gul juga saya. Nah, jadi saya menganggap hidup saya ini masih bergantung ke tabung wakaf. Karena saya sudah janji. Saya janji ke tabung wakaf,
kita akan masuk ke semua kantor-kantor di Pekanbaru nih, mengemis kita sama kita sekarang ini. Enggak, kita minta, kita datang, apa mau mereka kita datang. Yang penting berdiri tabung wakaf umat nih, habis itu berdiri masjid, berdiri pesantren, berdiri SD IT, SMP IT, SMA IT, SD tahfiz, SMP tahfiz, SMA tahfiz, sekolah anak yatim fakir tak mampu. Habis itu mau mati-matilah. Dan kita udah tanda tangan situ. Saya yang bertanda tangan di bawah ini Abdul Somad. Ini tidak hak milik, tak ada kait mengait dengan anak cucu saya. Ini lillahi ta'ala, akan kita balikkan kepada umat. Selesai. Kalau cerita masalah masuk surga, mudah. Salat sunat 12 rakaat sehari, masuk. Bangun masjid, masuk. Cuman kita tak mau masuk surga sendirian. Kita mau ada juga lah orang PPAT ini mewakili agak 2-3 orang masuk jadi. Tak usah semua. Kan tak enak. Masa nonton bola sendirian? Nonton bola Real Madrid Barcelona sendirian. Masuk gol, nak gol kau gol lah. Tapi kalau nobar, nonton bareng, gol. Makanya enaknya masuk surga itu ramai-ramai. Jangan lupa subscribe, like, and share.